Desa Sidoluhur Lawang. Lokasinya cukup terpencil, yakni di tengah hamparan kebun kopi dan harus melalui jalanan setapak yang cukup terjal. Karena jalanan tanah, maka akan licin pada musim hujan. Untungnya saat tim jejak alam ke sana sedang tidak turun hujan, sehingga dapat dengan leluasa menjelajahi tempat ini. Punden Kinono berada di antara hutan pinus yang menjadi base camp penggowes dan lokasi wisata para layang, sehingga sebelum atau sesudahnya kita dapat menikmati keindahan alam di kedua tempat tersebut. Punden Kinono ditemukan pertama kali oleh Pak Misnan, mantan kepala desa Sri Gading yang sekarang menjadi ketua LMD Sri Gading. Cerita tentang penemuan punden ini cukup unik dan menarik serta mistis. Pada suatu hari, seorang keponakan Pak Misnan tiba-tiba mengalami kesurupan. Beberapa orang pintar dan paranormal dipanggil untuk menyembuhkannya. Namun, sang keponakan ini tidak juga sembuh. Satu makhluk gaib yang merasuki tubuhnya pergi. Satu lagi lainnya datang meminjam tubuhnya. Begitu seterusnya. Akhirnya Pak Misnan dipanggil untuk mengobati keponakannya sendiri. Saat berusaha menyembuhkan keponakannya itu, Misnan teringat akan cerita bapaknya tentang adanya leluhur yang makamnya belum diketahui keberadaannya. Cerita dari bapak saya. Iya. Alih-alih mengobati, Pak Misnan bertanya kepada makhluk gaib di dalam tubuh ponakannya itu. "Apakah jenengan adalah Mbak Nono?" tanyanya. Makhluk gaib itu tertawa terkekeh. "Bukan Mbak Nono, Le, tapi Kinono," jawabnya. Setelah berlangsung komunikasi yang baik, Pak Misnan menanyakan keperluannya hingga merasuki tubuh keponakannya. Pada intinya, Kinono ingin keberadaannya diketahui oleh keturunan dan warga Sri Gading. Maka keesokan harinya, Pak Misnan bersama beberapa orang mengantarkan keponakannya yang masih dalam kondisi kesurupan untuk mencari keberadaan makam Kinono. Perjalanan mereka sampai di puncak Gunung Jeru. Dan di tempat ini memang terdapat sebuah tonggak kayu nisan dan batu kuno. Tonggak kayu itu kemudian dibentuk seperti sebuah makam dengan ukuran sesuai petunjuk sosok gaib Kinono. Menurut warga sekitar, di tempat ini pernah terdapat sebuah reruntuhan bangunan kuno yang berusaha dirusak dan dihancurkan, termasuk tonggak kayu ini. Anehnya, tonggak kayu ini tidak dapat dihancurkan meskipun menggunakan berbagai cara, termasuk menimbun dengan ranting lalu membakarnya. Tidak sengaja, mereka juga menemukan beberapa pecahan keramik kuno. Setelah dikumpulkan, pecahan keramik tersebut membentuk sebuah piring keramik kuno. Di belakangnya tertulis tahun pembuatannya 1836. Saat piring kuno itu mau dibawa pulang oleh Pak Misnan, Kinono melarangnya dan menyuruh meletakkannya di pusarannya. Setelah menunjukkan tempatnya, Kinono yang berada dalam tubuh pinjaman itu pergi dan ponakan Pak Misnan sembuh. Setelah kejadian itu, Pak Misnan dan beberapa warga Sri Gading sering mengunjungi punden di atas bukit Jeru itu untuk membacakan doa dan sholawat sarakalan yang konon disukai Kinono. Menurut cerita bapak dari Pak Misnan, Kinono adalah seorang wali atau ulama penyebar agama Islam dari Sampang, Madura. Masa itu adalah masa pendudukan Belanda, sehingga banyak larangan untuk bepergian keluar daerah. Namun dengan kesaktiannya, Kinono dapat menyeberang
Pulau Madura dengan bantuan ikan-ikan kecil yang disebut ikan mungsing, lalu melanjutkan perjalanan hingga sampai di Gunung Jeruk Sri Gading. Kedatangannya ke Sri Gading ini terkait dengan peristiwa Sumolewo Arisapanan pada tahun 1614 atau masa Adipati Malang pertama. Naiknya itu bukan naik kapal malah, naik ditolong ikan mungsing. Mungsing, Ikan mungsing itu tahu jarane numpak apa ajaib. ikan paus ngoten Pak? Ya, Ikan paus napa hiu? bukan ikan kecil, Oh. ikan kecil. Maka dapat disimpulkan jika Kinono ini terkait dengan tokoh Panji Pulangjiwo yang akhirnya menjadi menantu Bupati Malang karena menikahi putri Roro Purboretno dengan mengalahkan Sumolewo terlebih dahulu. Hal ini dikuatkan dengan adanya beberapa jejak sejarah berupa sungai atau kali yang ada di sekitar Lawang, seperti Kali Getih dan Kali Surak. Punden yang ada di Gunung Jeruk ini merupakan satu petilasan atau mungkin juga makamnya. Sedangkan batu kuno yang berada tidak jauh dari makam Kinono disebut Mbah Sepo, yang menurut penuturan Pak Misnan adalah salah seorang anak Kinono. Dulunya di tempat Mbah Sepo ini sering dilakukan pertemuan atau pasebanan. Beberapa orang pintar mengatakan jika di tempat itu merupakan tempat pengembelengan atau ritual batin. Itulah penelusuran jejak alam di Punden Kinono, Desa Sri Gading, Lawang, Malang. Salam jejak alam.